Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok ya, atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 5 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Ini nanti saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Sebelum itu saya mulai dulu dengan IHSG ya. Nah, memang IHSG ini di awal-awal Juli ini ya, dan juga akhir Juni ya sebelumnya, memang koreksinya lumayan tajam ya, tembus di bawah 7.000. Sebenarnya untuk IHSG ini sudah pernah saya gambarkan support resistennya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 7.000 itu support berikutnya 6.700. Kalau dia tembus lagi di bawahnya itu support berikutnya di 480. Jadi koreksi wajar maksimum untuk IHSG itu sebenarnya di 480-an kurang lebih ya. Kenapa di 480? Nah, kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya. Jadi pada masa pandemi 2020 kan dia tertekan dalam, kemudian dia bersih rebound. Rebound itu dia mantul hanya sampai 6480, kemudian koreksi sepanjang 2021 ya, sampai dengan kuartal 3 akhir itu dia selalu di bawahnya 6480. Nah, setelah Oktober dia kan berhasil bertahan di atas 6480. Jadi dia bertahan di area subwise-nya dan supportnya di area 480 ya, kurang lebih sini ya. Jadi selama dia bertahan di atas 480 untuk IHSG tercinta ini ya, dia masih ada peluang untuk rebound lagi ke atas 6.700 dengan target price-nya sekitar 7.000-an ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu istilahnya pesimis banget ya. Mungkin ada yang panik, wah Pak Sunar ini inflasi ke depannya sepertinya suram ya. Apalagi ada yang bilang, wah Pak Sunar di Indonesia itu inflasinya cenderung stagflasi ya, seperti itu ya. Apakah itu berbahaya atau enggaknya? Nah, masalahnya di sini saya ingin mengajarkan ya, kalau Anda trading di saham maupun investasi di saham ya, memang Anda bisa ikutin berita ya, seperti inflasi kalau naik tinggi, wah orang-orang pada panik, sahamnya dijual seperti itu ya. Nah, saran saya itu sebenarnya tetap fokus kepada portfolio Anda ya, atau saham-saham yang ada dalam watchlist Anda yang kira-kira Anda mau beli ya, atau incerannya yang menurut Anda itu bagus ya, seperti itu ya. Dan setelah itu kita tinggal fokus saja kepada trennya, kemudian support resistennya ya. Ya sudah, kita sih jangan terlalu panik. Kalau dia turun di bawah supportnya, kita jual dulu, seperti itu ya. Anda jangan eman-eman ya, istilah bahasa Jawanya seperti itu ya, atau sayang ya. Nanti kalau dijual dia naik, Pak Sunar. Seperti itu ya. Ya sebenarnya sih kalau dijual naik ya, ya bisa aja seperti itu ya. Tapi kita harus perhatikan juga, ya kan? Ya kalau dia naik, kalau dia turun lagi karena downtrendnya masih kuat ya. Apalagi kalau beberapa saham itu kalau dia sudah turun di harga tertentu itu turunnya makin dalam ya, seperti itu ya. Dan jangan lagi di average stone ya, itu tambah resiko. Average stone itu dalam arti sahamnya turun Anda beli lagi, terus turun lagi Anda beli lagi, memang average-nya turun, tapi kan nilai kerugian rupiahnya semakin besar kalau misalnya saham tersebut masih turun lagi atau nggak naik-naik, seperti itu ya. Jadi kita harus tetap istilahnya realistis, tetap disiplin ya, pasang trade stop dan stop loss-nya. Ini masih testing 6480 dalam minggu ini ya. Tapi saya yakin ini 480 lumayan kuat ya bertahannya. Mungkin dia ditembus ke bawah tapi mungkin nggak lama dia bisa rebound lagi ke atas ya, seperti itu ya. Jadi dia ada di testing area 6.700. Nah, itu untuk indeksnya. Jadi saya fokus kepada saham-sahamnya beberapa yang saya bahas ya. Saya mulai langsung. Yang pertama ini untuk bagian kedua adalah untuk saham GGRM atau gudang garam ya. Jadi untuk gudang garam ini bagaimana Pak Sunar? Hari ini candlenya seperti hammer, ekornya panjang ke atas. Nah, untuk diketahui untuk GGRM, dia ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Nah, dividennya ini kalau kita perhatikan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang sahamnya ya, itu per lembarnya dia akan membagikan sebesar 2.250. Cum date-nya tanggal 8 Juli 2022. Jadi cum date itu istilahnya di pasar regular atau nego ya. Kalau Anda mempunyai sahamnya sampai dengan 8 Juli, ya kan? Dan misalnya kalau Anda mau jual, itu harus jual setelah 8 Juli. Kalau Anda ingin mendapatkan dividennya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda belinya itu tanggal 9 Juli, di pasar regular atau nego, Anda tidak akan mendapatkan dividen. Karena itu cum date-nya sudah lewat ya tanggal 8 Juli. Kalau Anda sudah punya sahamnya, kalau mau dapat dividennya harus hold. Jualnya tanggal 9 Juli ya. Atau besoknya ya. Nah, kalau kita perhatikan 8 Juli itu kan hari Jumat ya. Jadi kita jualnya harus Senin. Nah, jualnya itu waktu Senin, Anda jangan jualnya di pasar tunai kalau sudah punya saham sebelumnya. Kalau Anda jualnya di pasar tunai,
hari Senin tanggal 11, Anda pasti tidak mendapatkan dividen karena cum date-nya itu di pasar regular itu 8 Juli ya, seperti itu ya. Itu catatannya seperti itu. Jadi hati-hati ya, karena ini seringkali pernah kejadian juga ya, ada yang bilang ke saya ya, ya Pak Sunar, dividen sahamnya ini kok belum masuk-masuk gitu ya. Nah, seperti itu ya. Padahal pada saat cum date-nya saya masih punya, terus saya jual besoknya. Nah, ternyata dia jualnya itu dia jualnya di pasar tunai seperti itu ya. Jadi ya hilang dividennya. Sebelumnya dia sudah punya, hilang. Karena pasar tunai dia recording date-nya kan dia hitungannya tanggal 12 ya, seperti itu ya. Kalau Anda jualnya pas recording date-nya ya kan, ya dia nggak dapat ya, karena waktu di record tanggal 12 Anda nggak punya sahamnya, karena Anda jualnya tanggal 11 di pasar tunai ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini masih sentimen dividen. Kira-kira buy nggak Pak Sunar? Kalau misalnya Anda mau mendapatkan dividennya, mau buy silakan. Atau lebih baik tunggu aja area buy and weakness-nya. Ini sudah pernah saya gambarkan, entah itu dividen atau enggaknya 3475 ya. Kalau ngikutin saya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, boleh buy. Nah, kalau posisi sekarang ya tanggung juga ya. Kalau mau buy high sell higher silakan, naik ke atasnya ini ya 31850 buy. Tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 32275 tambah lagi ya. Targetnya di 32725. Memang ini sentimen dividen ya. Sideways range-nya 30475 sampai dengan 31650. Kalau takut terjebak setelah dividen dia turun nggak naik-naik, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASA. ASA ini memang luar biasa. Waktu itu saya ikut IPO-nya ya. Saya sudah share juga di grup saya saham profit ya. Keuntungannya lumayan ya. Waktu itu saya sempat enjoy, keuntungannya lumayan, tapi nggak banyak karena jatahnya nggak banyak ya waktu IPO. Nah, setelah itu kan dia turun-turun. Ini saya lihat kan grafiknya di hourly ya. Nah, apakah sudah saatnya buy? Ya memang tadi di grup saya ada yang share, katanya sih dia buy ASA. Kalau saya sih nggak berani. Kenapa sih saya nggak berani? Pertama kalau kita perhatikan di sini ya, dia barusan IPO. Ini arahnya masih cenderung kuat ya, seperti itu ya. Walaupun ini tertahan di 148 di sini ya, low-nya ya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya, kalau turun buy 148 lebih baik sih jual dulu aja kalau turun di bawah 148. Kalau belum punya, kalau mau spekulasi buy, kira-kira boleh nggak Pak Sunar? Ya kalau kita perhatikan di sini ya, ini dari area sebelumnya dia gap up ya. Kalau misalnya Anda mau buy high sell higher, naik ke atas 182, kalau mau spekulasi buy silahkan ya. Target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya, resisten terdekatnya ya, sekitar 224 lah. Atau realistisnya kita pakai 214 di sini ya. Ini area anak tangganya ini ya, turun ya, seperti itu ya. Tapi terus terang aja saya nggak menyarankan untuk ASA, resikonya tinggi. Ya lihat volumenya seperti ini spike ya, tiba-tiba dia bisa hilang ya. Ya Anda bisa aja dia nanti naik terus Anda nggak bisa jual ya, malah gap down ya. Ya itu hanya sekedar saran aja, saya nggak mendoakan turun, ya mudah-mudahan aja berhasil naik. Kalaupun Anda mau buy hasil lahir, mau trading aja, ya naik ke atas 182 kita buy, targetnya di 214 ya. Kalau dia naik lagi, kira-kira di mana Pak Sunar ya, kita lihat aja, ini kurang lebih di areanya 244 ya di sini ya. Ada checkpoint di sini di area high-nya di 200. Jadi kalau naik ke atas, bukan, ini hanya di 224 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 224, mau tambah lagi silakan, target price-nya di 244. Itu untuk ASA ya. Tapi saya nggak menyarankan ya. Ini khusus yang berani resiko tinggi ya. Nggak apa-apa Pak Sunar, saya berani resiko. Yang penting cuan ya silakan. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, berikutnya untuk Nano. Ini saya nggak tahu kenapa naik. Memang saya ada sebut juga di grup kecil saya ya, Nano ya. Tapi sepertinya nggak ada yang respon karena nggak berani ya. Ini kan sebelumnya kan nggak liquid sama sekali. Tiba-tiba dia naik volumenya. Saya juga nggak tahu ada aksi korporasi apa ya. Apakah ada aksi korporasi penerbitan obligasi atau saham repo atau akuisisi dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi di sini saya mencoba gambarkan ya. Kalau sudah punya, Anda jangan lupa pasang trailing stop-nya di area 62 ya, atau stop loss-nya, atau menggunakan acuan dari low-nya hari ini di 60. Kalau dia turun bayar 62, lebih baik jual dulu sebagian, turun bayar 60, jual dulu semuanya. Kalau mau spekulasi trading buy, naik ke atas 71 ya boleh aja kalau mau buy. Tapi saran saya, lebih baik kalau mau spekulasi tunggu naik ke atas 79 aja kalau mau buy. Jadi kalau dia breakout boleh buy, target berikutnya ya sekitar area ini ya 90. Kalau dia naik lagi target berikutnya ya kurang lebih sekitar area 106 ya. Seperti itu ya. Ini kurang lebih gambarannya ya, garis-garisnya. Kalau Anda mau trading di
saham nano ini ya. Tapi saya ingatkan ya, ini cenderungan resikonya tinggi. Terus aja, kalau nggak berani ya lebih baik jangan pilih saham yang lainnya. Kenapa? Karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Seperti ini contohnya ya. Dia naik, rebound naik ya. Ini ya, garisnya sebelah kiri ini ya. Kemudian besoknya dia turun, volumenya hilang. Besoknya naik lagi, volumenya tinggi, kemudian hilang ya seperti itu. Nah kalau volumenya bisa hilang ya resikonya Anda sudah beli, Anda nggak bisa jual. Walaupun Anda bisa jual tapi nggak laku karena nggak ada yang beli, volumenya hilang. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi resikonya tinggi. Kalau nggak berani lebih baik jangan. Kalau yang berani spekulasi, mumpung IHSG-nya lagi koreksi, biasanya kan kalau IHSG-nya koreksi, saham yang third-liner itu biasanya naiknya luar biasa ya. Ya kalau mau ikutan silahkan. Kalau nggak berani ya tunggu aja, pilih saham yang lainnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INKP. Nah INKP secara trennya ini jangka pendeknya masih cukup kuat ya. Memang sebelumnya sudah saya gambarkan area buy and weakness-nya di 7550 dan 7875. Mungkin ada yang bertanya atau protes di sini ya. Pak Sunar, menurut Pak Sunar ini gambarnya kan 7875 kan boleh buy. Ternyata gagal Pak Sunar. Sebenarnya sih kalau gambar garis-garis ini ya itu nggak pasti dia kalau tembus ke atas dia berhasil enggak ya. Jadi garis-garis ini acuan untuk support dan resistennya. Kalau dia breakout kita boleh buy. Nah kalau gagal ya jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya seperti itu ya. Ya jadi bukan berarti analisanya salah enggak ya. Karena harga di pasar saham itu saya nggak bisa atur. Kalau saya bisa atur ya semua yang ngikutin saya jadi orang kaya. Saya juga jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di dunia karena saya bisa atur ya, suka-suka saya. Jadi kalau beli sekarang harus ke 10.000 atau harus ke 8.500. Nanti kalau sudah 8.500 turun lagi seperti ini ya, gambarnya gampang ya ini ya. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Ini naik ke atas 7550 buy, nanti panennya atau jualnya di 8250 atau 8500 ya. Begitu. Jadi tunggu aja kalau mau buy naik ke atas 7550 baru kita buy. Yang sudah punya terlanjur ya, misalnya lossnya banyak, tunggu di area sekitar 7175 atau swing low di sini ya. Maksimum di 7125. Kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau naik ke atas 7550 mau spekulasi buy atau buyback silahkan. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Ini trennya masih cenderung downtrend ya, mengarah ke bawah ya. Memang kalau kita lihat gelombang MA-nya ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Dia turun kemudian naik seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil rebound naik ya. Tapi ini volumenya masih kurang. Walaupun volumenya kurang, sebelumnya dia juga naik waktu rebound. Di sini dia volumenya kecil ya. Mesti ciri khasnya juga seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif, beli sebanyak-banyaknya maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau naik tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Itu untuk INKP. Berikutnya untuk LAN. LAN ini kalau kita perhatikan memang secara MA20-nya dia masih cenderung sideways. Jadi kemarin dia hari Jumat ya di sini ya. Dia sempat turun di bawahnya 100, ini kurang lebih areanya sekitar 170 170-an ya seperti itu ya. 172 lah. Sebentar. Begitu ya. Jadi ini area supportnya. Kalau mau spekulasi buy sekarang boleh nggak Mas Sebentar? Ya boleh aja karena ini sideways ya. Sideways-nya sekitar area 172 sampai dengan 230. Jadi buy-nya bertahap aja. Selama dia bertanda 172 ya masih cukup bagus. Pasang stop loss-nya kalau dia turun banyak 172 dan berikutnya lagi stop loss-nya di 161. Kalau misalnya masih mau tunggu buy and weakness berikutnya di bawahnya ya tunggu aja di area yang ini ya. Ini swing low-nya di sekitar 142. Artinya kalau dia turun banyak 142 kalau berhasil rebound naik ke atas barusan kita buy. Kalau dia gagal bertahan di atasnya atau gagal rebound ya kita jangan buy dulu. Jadi di sini kalau naik ke atas 230 target price berikutnya sekitar area 264 di sini ya untuk LAN ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil rebound. Tapi menurut saya sih kalau beli sih jangan terlalu banyak. Nggak tahu kenapa kok dia masih kuat. Apakah ada aksi korporasi atau berita tertentu yang menyebabkan dia harganya masih cukup kuat ya. Saya nggak ngikuti beritanya terus terang aja ya. Jadi silakan cek sendiri kurang lebih seperti itu untuk LAN. Mudah-mudahan aja sukses. Oke berikutnya HOPE. HOPE ya. Harapan Duta Pertiwi. Ya kalau kita perhatikan di sini MA20-nya dia sudah mulai mengarah ke atas. Memang kecenderungan sideways-nya lumayan lebar ya di sini ya. Karena fluktuasi sebelumnya dia naik, kemudian koreksi naik. Ini jaraknya antara swing low yang di sini 150 sampai dengan di atasnya ini lumayan tinggi ya. 254 ya. Gitu ya. Jadi kalau mau buy sekarang ini masih di tengah-tengahnya ya.
masih bisa naik lagi nggak Mas Naro? Ya masih bisa ya seperti itu ya. Tapi fluktuasinya tinggi. Kenapa? Volumenya itu loh biasa tiba-tiba hilang, ya kan? Atau kena suspend di sini ya. Ini nggak tahu kenapa ini suspend kenapa sebelumnya ya. Seperti ini ya. Dia naik tinggi kemudian besoknya lagi volumenya hilang. Jadi resikonya tinggi. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau buy. Lebih baik saran saya sih pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Jadi yang saya bahas bukan berarti bagus untuk buy, enggak ya. Jadi saya juga mengingatkan mungkin yang sudah buy ada di pom-pom satu grup tertentu atau rekomendasi saham tertentu ya. Ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk WMUU. Nah, untuk WMUU memang volumenya naik tinggi ya. Saya nggak tahu ada berita apa kok dia naik. Tapi di sini kalau yang mau buy sebenarnya masih cenderung downtrend sideways di bawah ya. Jadi sideways tapi sidewaysnya itu di bawah ya, jalur downtrendnya. Jadi kita lihat support terdekatnya memang agak jauh di sini ya, 134. Yang sudah punya ya, kalau turun banyak 134 silakan jual ya. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia naik lagi ke atas 150 baru kita buy. Karena hari ini dia gagal bertahan di atas 150 ya. Jadi kalau naik ke atas 150, kalau yang mau trading buy di WMUU, ya silakan aja. Target price berikutnya di 158 dan berikutnya lagi di area sekitar 169 ya. Wah, habis seperti itu. Memang fluktuasinya tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia naik, volumenya naik tinggi ya. Kemudian besoknya dia bisa hilang ya. Jadi hati-hati aja. Kalau saham-saham seperti ini biasanya kalau Anda mau trading sih ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu. Kalau dia naik kita tambah lagi, kalau turun gagal ya jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau nggak salah sih untuk WMU ini secara fundamentalnya masih sebentar ya saya cek kan ya. Seingat saya sih masih kurang bagus ya atau tidak bagus ya. Sebentar saya cekkan dulu sekilas ya. Ya masih cenderung lesu lah, biasa-biasa aja. Belum ada sentimen yang positif yang banyak ya. Tapi saya nggak tahu kenapa dia naik tinggi, volumenya naik tinggi. Karena sebelumnya juga tiba-tiba naik tinggi dia bisa hilang ya. Yang tahu silakan komentar. Kurang lebih cukup ya. Untuk WMUU berikutnya untuk UFOE ya, UFOE gitu. Jadi kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya sudah pernah saya gambarkan ya. Kalau selama di bawahnya 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya masih resiko ya. Ini arahnya masih lumayan kuat downtrend-nya ke bawah ya. Seperti itu ya. MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20. Jadi kalau mau buy sekarang resiko ya. Kalau misalnya Anda sudah punya, pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya pakai acuan lu yang terakhir ya. Lu-nya hari ini ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 1245, lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalaupun Anda mau buy, kita buy-nya tunggu paling cepat ya. Mau spekulasi ya, tunggu naik ke atas 1415, barusan kita buy. Atau tunggu sekalian naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Di atasnya 165 barusan kita buy. Karena kalau masih di bawahnya 165, ini resikonya masih cenderung downtrend ya. Jadi istilahnya itu jangan memaksakan diri ya, don't push your luck. Memang kenapa saya bahas, karena UFOE ini ya memang dia kalau sudah mulai rebound, apalagi kalau 165 ke atas ya lumayan aman lah, bisa sampai ke 2080 ya seperti sebelumnya. Kalaupun Anda mau cepet-cepet ya paling cepat ya 1415 ini ya. Kalau dia naik kita tambah lagi kalau sudah punya ya. Kalau mau buy silakan ya. Buy high sell higher ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit mengulang mengenai composite atau IHSG, tadi di awal sudah saya bahas bahwasanya untuk koreksi maksimumnya IHSG ini sampai dengan 480 itu masih cukup wajar. Jangan bilang IHSG hancur lah seperti apa ya seperti itu. Kadang-kadang di market itu ya kalau kita bilang crash lah seperti apa seperti ini ya. Ya kita lebih baik fokus ke saham-saham yang ada di portfolio kita ataupun yang ada di watchlist ya. Kalau turun di bawah support terdekatnya kita jual dulu. Kalau sudah berhasil rebound barusan kita tambah lagi buy gitu ya, buyback atau kalau nambah lagi kalau naik lagi ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya lihat dari sini sejarahnya selama dia bertahan di atas 480 IHSG sebenarnya masih baik-baik saja ya, mungkin takut inflasi lah dan lain sebagainya, asing kabur lah apa ya seperti itu. Kadang-kadang saya itu kalau lihat pemberitaan asing ya di media massa, kalau asing borong saham itu diberitakan di mana-mana gitu ya, seneng banget gitu ya, didewa-dewakan gitu ya, dipuji-puji ya. Tapi kalau asing kabur dibilang
asing net sell ya, maksudnya dibilang asing kabur. Padahal ya kalau asingnya kabur net sell itu yang buy siapa? Kalau misalnya emitennya nggak buyback, yang buyback yang buy itu ya emiten lokal, investor lokal gitu ya. Tapi pemberitaannya itu nggak diberitakan investor lokal borong saham, bilangnya asing kabur. Padahal yang beli atau borong saham itu investor lokal ya, seperti itu ya. Jadi sepertinya investor lokal itu kayak dianatirikan ya, seperti itu ya. Kayak kita itu nggak punya uang gitu ya, yang punya uang hanya asing. Ya kalau asing jualan yang emitennya nggak buyback, yang beli siapa? Ya investor lokal dong. Namanya aja asingnya net sell. Kalau yang buy ya kalau nggak emitennya buyback ya berarti investor lokal dong. Ya logikanya seperti itu ya. Tapi pemberitaan media massa selalu bilangnya asing kabur gitu ya. Nggak pernah diberitakan investor lokal borong saham sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya ya untungnya sih mengenai asing ini sudah ditutup ya waktu marketnya jalan ya. Jadi nggak menimbulkan kegaduhan lah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih cukup bagus ya, bakalan rebound ya minggu ini ya. Sampai testing area supportnya 480 ya. Maksimumnya mudah-mudahan bertahan. Jangan terlalu panik juga, tapi tetap waspada, pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu saran saya, tetap semangat. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.